Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa ruwiya an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan daripada Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya kanjeng Nabi yaitu bersabda, salasun man ruziqahunna faqad ruziqa khairad dunya wal akhirah. Ada tiga perkara, siapa orang yang dianugerahi oleh orang akan tiga perkara tersebut, maka sungguh dia dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Ar-ridha bil qada, pertama ridha dengan ketentuan Allah. Was-sabru 'alal bala, dan kedua sabar atas menghadapi cobaan. Wa du'a'u indar raha, dan ketiga berdoa ketika kesuburan, berlimpah ruah rezeki. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kata Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu laksana bintang di langit, di mana bintang bisa menyinari bumi, maka sahabat-sahabat Nabi itu bisa menyinari qalbu orang-orang yang diam di bumi. Bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum, dengan mana saja kita mengikut, kita mendapatkan hidayah ilahiyah. Karena itu malam hari ini kita mengkaji masih dalam tema pentingnya sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Satu di antara sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Dari 124.000 orang sahabat, di antara sahabat Nabi populer dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah dengan Abu Abdurrahman, di mana anak pertama beliau namanya Abdurrahman. Istrinya Ibnu Mas'ud bernama Zainab As-Saqafiyah. Zainab daripada warga Taif, ini istrinya daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi, alim, faqih, mufti, muallim, ahli Quran, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Bahkan di dalam kitab Usdul Ghabah, Ibnu Asir menerangkan bahwa
Ibnu Mas'ud itu orang keenam daripada orang yang masuk Islam. Kata Ibnu Mas'ud, laqad ra'aituni sadisa sittatin fil Islam ma ara ala wajhil ardi ghairuna. Demi sesungguhnya aku meyakini aku ini orang yang keenam masuk Islam. Masih awal-awal, Nabi aja belum dakwah di Darul Arqam, Ibnu Mas'ud udah masuk Islam, masih bocah. Masih bocah. Sababiyah Islamnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orang yang amanah. Kerjaannya ngangon kambing. Karena orang tuanya Ummu Abad namanya. Ibunya Ibnu Mas'ud Ummu Abad namanya. Maka Ibnu Mas'ud suka disebut Ibnu Ummi Abad oleh Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq habis dakwah, kepanasan, kehausan. Maka ada bocah lagi ngangon kambing. Ibnu Mas'ud kuli ngangon kambing punya siapa namanya itu, Uqbah bin Abi Mi'yad. Ngangon kambing. Punya bosnya namanya Uqbah bin Abi Mi'yad, bosnya Ibnu Mas'ud. Begitu majikannya. Lalu kemudian Nabi kehausan. Kata Nabi, ya gulam, halaka min laban. Anak bocah, kalau bahasa Betawinya tong gitu, sebocah tong. Ada susu kambing enggak? Apa itu? Mana Ustaz Dayat itu? Etawa. Begitu. Ada susu enggak? Kata dia, "Na'am. Walakinni mu'taman." Yo, kambingnya banyak nih susunya, tapi saya ini karyawan. Kerjaannya ngangon kambing. Karena saya karyawan disuruh ngangon, saya enggak ada izin untuk ngasih susu kepada orang lain. Karena bosku diizin dulu. Amanah. Biar kata bocah, ya tugasnya ngangon. Begitu. Tapi bukan punya saya, punya orang. Ya, saya enggak bisa memberi izin. Kata Nabi, ada enggak kambing anakan yang belum didemeni nama kambing bandot? Begitu. Kata dia, nah ada. Coba ente bawalah kambing kecil yang belum ada susunya. Ini begitu sama Nabi. Lalu Nabi usap itu susu kambing, diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Dipegang. Itu susu yang kagak ada, jadi banyak air susunya. Udah banyak. Kaget juga Ibnu Mas'ud. Hebat juga nih orang. Begitu. Ibnu Mas'ud bocah pada. Diperas sama Rasulullah. Habis diusap, peras, masukin di ember, lumayan dapat banyak. Sudah diperas susu kambing murni. Lalu Nabi usap lagi, udah dapat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kempes lagi seperti sedia kala. Enggak ada isinya emang dari awalnya juga. Maka kemudian Nabi bilang Abu Bakar, minum Abu Bakar. Abu Bakar udah minum. Lalu kemudian Nabi juga minum. Ibnu Mas'ud minum. Ibnu Mas'ud tertarik dengan Rasulullah. Ini bukan orang sembarangan. Melihat mukjizat.
mukjizat. Satu di antara mukjizat Nabi, kambing yang gak ada susunya dipegang jadi subur. Begitu mukjizat Nabi yang oleh Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhid, beliau menyatakan wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizat Nabi itu banyak, ribuan. Gara-gara itu Ibnu Mas'ud datang sama Rasulullah, menawarkan diri untuk masuk Islam. Alimni ya Rasulullah, ajar. Lalu diusap palanya, bimbing syahadat sama Nabi. Maka orang yang keenam masuk Islam adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Mas'ud ini anak yatim, adanya ibunya doang, Ummu Abd. Maka karena demi menghidupi dia kerja kepada Uqbah bin Abi Mi'yad. Lalu sesudah Islam ikut sama Rasulullah. Kadang sehari ngaji Quran sama Nabi 70 surat langsung dibimbing oleh Rasulullah. Maka sampai ketika Nabi ditanya, kalau mau ngaji Quran nama siapa Nabi? 4 orang. Kalau ente mau ngaji Quran yang mantep-mantep qiraatnya, suaranya enak, merdu, 4. Pertama ama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. 2 ama Salim Maula Hudzaifah. Ketiga ama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Keempat kepada Mu'ad bin Jabal. Ini 4 orang ini sudah terdidik. Kalau mengambil Quran dari saya ngaji sama dia aja. Di antaranya dipuji oleh Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, saudara, begitu banyak hijrah ke Eritrea, ke Habasyah. Karena ada Habib Ali Kuitang tuh, Ali Al-Habsyi. Dulu datuknya pernah ke Afrika, namanya Eritrea. Eritrea itu nama negara berdampingan dengan Ethiopia. Orang kita sebut Habasyah Ethiopia, bukan, tapi Eritrea. Begitu kampungnya Bilal bin Abi Rabah. Begitu kampungnya di Eritrea. Dia hijrah ke situ, hijrah ke Madinah, ikut berbagai peperangan bersama Rasulullah. Dan Ibnu Mas'ud ini khadimnya Rasulullah yang luar biasa. Khidmatnya sama Nabi, subhanallah. Itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau Nabi mau ngajar, dia pakaiin sandal Nabi, pakaiin dulu kaki kanan, lalu pakai kiri dipegangin, pegangin tongkatnya. Udah tongkatnya sama Nabi, dia di depan. Begitu, ntar pulang, taruhin, copotin sendal Nabi. Kalau mau nyopot dia ngelepas di rumah, naruh di rak sendal, naruh tongkat. Nabi masuk kamar, dia keluar. Khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Mas'ud, luar biasa, ikut sama Nabi. Begitu lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau ajarkan kepada umat, dari sekian banyak hadis, cukup banyak tapi nggak mencapai ribuan, 848 hadis yang beliau sampaikan kepada umat, yang pada akhirnya Ibnu Mas'ud meninggal dunia di Madinah
pada tahun 32 Hijriah dan kuburannya di Baqi', seblok dengan kuburan Sayyidina Utsman bin Mad'un. Tidak jauh baru masuk kuburan Ahlul Bait, Sayyidina Hasan, Ja'far Shadiq, Bagir, jalan dikit Sayyidina Ibrahim, rada nengah dikit sebelum Sayyidina Utsman di Baqi'. Itu kuburan Ibnu Mas'ud. Beliau meninggal dalam usia 67 tahun. Ketika beliau sakit, lalu didatangi oleh teman-temannya, bagaimana dengan hartamu Ibnu Mas'ud? Kenapa kau bagi-bagi? Anak-anakmu mau dikasih apa kalau kamu mati? Kata Ibnu Mas'ud, saya sudah kasih amalan pesugihan. Jadi dari dulu amalan pesugihan itu sudah ada, bukan baru. Sudah bagi anak saya lebih banyak dari harta yang saya bagi untuk umat. Dia punya. Enggak ada yang berani nanya sama Ibnu Mas'ud, amalan pesugihan apa? Udah wafat ditanya anak-anaknya, ente dikasih warisan apa? Warisan amalan rezeki sama Abah. Apaan? Kata Abah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang membaca surat Waqi'ah saban malam sekali, enggak berhenti, kagak bakalan ngalamin susah seumur-umur. Dan saya udah dibagi. Maka anak-anak Ibnu Mas'ud enggak ada yang sengsara. Tiap malam baca surat Al-Waqi'ah. Maka suratul Waqi'ah tajlibul ghina. Surat Al-Waqi'ah itu adalah surat magnet penarik rezeki dan keberlimpahannya. Maka Ibnu Mas'ud wafat ninggalin amalan. Kalau kita yang dikasih nih sebagai anaknya, mana kenyang baca Waqi'ah, mana kenyang. Duit dari mana baca begitu jadi kaya? Kalau kita, karena kita demennya logika, enggak demen asror nabawiyah. Ada apa di balik surat Waqi'ah sampai Nabi mengatakan begitu? Kita kurang percaya. Kalau orang-orang dulu percaya, maka anak Ibnu Mas'ud enggak dikasih duit sama abahnya, kasih amalan Waqi'ah, gira, jadi subur anaknya. Kalau kita mana kenyang begitu, tenang. Saya enggak mau surat Waqi'ah saya maunya surat tanah tuh yang di Parung, surat tanah yang di Patau Senayan, itu tuh maunya datang. Begitu. Kalau kita mana kenyang surat Waqi'ah, kita enggak paham. Tapi begitulah mereka-mereka. Banyak anak didik Ibnu Mas'ud, salah satunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itulah pinter anak didiknya dia juga. Tabi'in yang ngaji sama beliau. Sayyidina Masruq di dalam kitab-kitab tafsir banyak itu beredar dalam tiap ayat. Masruq menceritakan wong Ibnu Mas'ud bilang, bila ada ayat turun, saya tahu sebab apa dia turun, hari apa dia turun, siang apa malam dia turun. Bila saya nggak tahu, ada yang tahu, saya bakal paranin biar ke ujung dunia. Saking alimnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, Rasulullah puji Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, muji ini sahabatnya, andai saya mau mengangkat gubernur
tanpa perlu musyawarah lagi. Yang saya mau angkat Abdullah bin Mas'ud, tanpa perlu musyawarah, saking udah percaya, nggak perlu nanya-nanya, nggak perlu fit and proper test, nggak perlu begitu, nggak perlu. Tapi ada nanti penguasa, walaupun fit and proper test nanti yang jadi si fulan ini untuk jadi pelaksana tugas gubernur begitu, jangan dicatat. Itu ini Nabi bilang begitu. Itu Nabi. Kalau saya mengangkat orang jadi amir, Ibnu Mas'ud ini kakinya kecil, disebutnya lurah kata orang Sunda. Kakinya luhur sebelah, kakinya tinggi atuh, jingkek jalannya, kecil dengkulnya. Pernah ditertawakan ketika Nabi minta dedaunan, tolong ambilin itu daun. Kesila dia punya kaki, Ibnu Mas'ud kakinya kecil satu, kecil. Beberapa sahabat mentertawakan kaki itu. Rasulullah marah, bima tadhakun, ente mentertawakan apa? Nabi bilang, fa wallahi la rijlu abdillah asqalu indallahi fil mizan min jabali Uhud. Demi Allah, biar kata kakinya Ibnu Mas'ud kecil begitu, dia akan lebih berat di mata Allah di timbangan amal kelak pada hari kiamat dibanding gunung Uhud yang gede kayak begitu. Dan matinya Abu Jahal di tangan Ibnu Mas'ud, orang yang enggak diperhitungkan. Abu Jahal termasuk orang menghina Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, di tangan anda dia bakal mati. Abu Jahal mentertawakan, orangnya kecil, kurus, kerempeng, kakinya jalannya jingkek, kecil kakinya. Tapi Nabi bilang, Abu Jahal tar mati di tangan ente. Benar. Waktu perang Badar, siapa yang membunuh Abu Jahal? Ibnu Mas'ud. Rasulullah udah baca ke depan, saking hebatnya Ibnu Mas'ud. Saudara sekalian, saya nggak mau panjangkan berbicara Ibnu Mas'ud. Meski menyebut orang soleh itu menurunkan rahmat besar, kata Imam Sufyan bin Uyainah, dzikrus salihin bidzikris salihin tanzilur rahmah. Dengan menyebut-nyebut aulia-aulia Allah itu, apalagi pangkatnya sahabat Nabi, rahmat besar turun. Kalaulah kita panjangkan menyebut Ibnu Mas'ud, maka enggak kita nyampe ngaji malam hari ini hadis yang mau beliau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Tapi kalaulah kita loncat, kayaknya kurang sopan. Kita tidak menerangkan sekelumit manaqib siapa sosok Ibnu Mas'ud ini yang sebenarnya. Hebatnya itulah anak-anak didik Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis tercatat dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan seterusnya 848 hadis. Dari 848 hadis itu, salah satunya kita akan bedah malam hari ini. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Salasun. Kata Nabi, salasun man ruziqahunna faqad ruziqa khairad dunya wal akhirah. Kata Nabi, ada 3 perkara. Ini jalurnya dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan. Inilah kehebatan Islam. Enggak ujuk-ujuk Nabi, ada yang bawa di situ.
Ibnu Mas'ud bilang ada 3 perkara. Siapa aja orangnya, mau laki mau perempuan, mau orang kota mau orang kampung, orang Arab mau non Arab, mau tua apa muda, bila dia miliki yang 3 ini, maka sesungguhnya dia telah memiliki segala-galanya. Kebahagiaan dunia dia punya, kebahagiaan akhirat dia punya, dia sukses. Siapa orang bahagia asal punya 3 ini, maka kita tergolong orang bahagia. Faqad ruziqa khairat dunya wal akhirah. Siapa yang disuruh minta oleh Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kesuksesan dunia, kita minta kesuksesan akhirat. Bagaimana supaya kita dapetin jadi orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat? Nabi bilang salas, ada 3 kunci sukses di dunia, sukses di akhirat. Biar kita jadi orang sukses, biar kita jadi orang bahagia. Maka kata ulama, laqad aujadaka rabbuka fi hadhil ardi ala wajil ardi liyus'idak. Sungguhnya Tuhan hadirkan Anda di jagat raya ini bukan untuk membuat Anda sengsara, tapi membuat Anda bahagia. Supaya kita jadi bahagia, maka kita dihadirkan di jagat raya asal tidak jauh daripada bimbingan hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 supaya kita hidupnya bahagia. Dan Imam Abu Lais As-Samarqandi riwayatkan hadis ini di dalam kitab yang kita bedah, Tanbihul Ghafilin. Ada 3 kalau pengen sukses di dunia, sukses di akhirat. Mana itu yang 3? Kata Nabi, ar-ridha bil qada. Kita orang menerima dengan ketentuan aturan Allah. Jadi orang nerimo ama takdir yang Allah takdirkan nama kita. Sesudah kita berupaya, lalu kemudian kita tidak berhasil, ya karena kita hamba. Ada yang mengatur, ada skenario Tuhan, maka kita terima aja segala apa yang diatur Tuhan. Kita sakit, ya apa aja dah, dari apa yang ditentukan oleh Allah kita kudu ridha. Bahkan Allah ancam dalam hadis qudsi, orang yang mencak-mencak tidak ridha dengan takdir Allah. Kata Allah, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa yang tidak menerima aturanku, cari Tuhan aja dah, jangan aku Tuhannya. Karena di antara misi Rasul suruh kita beriman pada qada dan qadar. Ada skenario Tuhan, maka kita harus ridha dengan apa saja yang diatur oleh Allah. Begitu dalam Ratibul Haddad kita baca, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Tapi ingat, yang disuruh ridho ama qada. Ada qada, ada maqdi. Kalau maqdi enggak boleh kita ridho. Yang disuruh ridho ama qada, ama ketentuan Allah. Dampak dari ketentuan Allah, kita dibekali kudrat lokal, maka enggak boleh kita ridho.
ridho dengan kufur, maka kufur juga. Wala yardha li ibadihil kufr, Allah kagak redha. Jadi harus dipahami, yang kita kudu ridho ama qada, bukan ama maqdi. Yang kita kudu ridho ama qadar, bukan ama maqdur. Kalau ama maqdur enggak boleh kita. Maka yang harus kita pahami, ridho bil qada, ini bakal bahagia. Bagaimana orang yang ridho bil qada sikapnya? Begini, bila kita terjebak pada maksiat, mohon maaf, kita minum minuman, apa ya, teh botol cap topi miring lah, begitu. Kita minum minuman, ini kan ketentuan Allah. Kita minum ini karena nggak bakal keluar dari qada Allah. Dengan kita minum ini, dan yang minum kita namanya maqdi, kita yang kena ketentuan Allah. Maka sikap kita kalau kita melakukan dosa, kudu buru-buru taubat. Buru-buru taubat ini namanya kita maqdi. Enggak boleh ya, gua mabok Allah juga yang nakdirin. Salah. Itu namanya kita enggak boleh. Maqdi itu bukan qada. Yang disuruh ridho, ar-ridho bil qada. Orang yang ridho dengan qada tuh akan bahagia. Bagaimana? Kalau kita maksiat, maka orang yang ridho dengan qada buru-buru taubat. Kalau kita itu dapat nikmat, dagang kita untung, ini ketentuan dari Allah, cara kita bersyukur. Itu namanya ridho bil qada. Kalau kita ngaji kayak begini, taat, sholat, cara kita ikhlas, penuh kesungguhan, namanya ridho bil qada. Itu kayak begitu. Enggak boleh kita bersandar pada qada, pada urusan perintah dan larangan. Yang boleh kita bersandar pada qada Allah, pada musibah. Dan ini bab kita. Kita sakit, biar kita enggak ngeluh, ya udah jadi ketentuan Allah dah. Kaki ini ya kayak begini, kotek-kotek. Ya udah ketentuan dari Allah. Mungkin ini dulu jalan ke tempat yang kurang benar, ke Tegal Rotan, ke Pondok Serut, jalan-jalan ke Bongkaran Tanah Abang, ke Berumpung, atau ke Taman Lawang. Ya zaman dulu-dulu dah. Ini sisa-sisanya ini. Jadi kita nggak marah sama Allah. Ya mungkin kita lagi dibersih-bersihin sama Allah. Enggak kemudian kita kata, ini pas ke masjid kaki saya sakit. Dulu nggak ke masjid, enggak, masjid yang disalahin. Begitu, ini nggak benar. Namanya enggak ridho bil qada. Yang disuruh ridho ama qada. Begitu ada orang punya anak, anaknya kena narkoba, ada dua sisi. Dari sisi ketentuan Allah terima, karena kita apa? Dari sisi menimpa anak kita nggak boleh ridho. Kita kudu berupaya, berikhtiar, karena kita dikasih kudrat lokal, irodat lokal. Ada apa ini? Apa salah saya ngasih empan nama dia? Apa salah saya mendidik dia? Begitu. Apa karena saya kurang ngopen dia? Bila kita jadi orang tua kurang ngopen sama anak-anak kita, kurang mau mengarahkan anak kita, jangan lupa jutaan orang lagi berupaya pengen menyengsarakan dan ngeblangsakin anak kita dengan berbagai channel-channel, kanal-kanal YouTube yang kagak bener. Itu salah kita. Kalau anak kita kemudian terjebak, ya enggak. Begitu. Ini namanya disebut ridho bil qada, la bil maqdi. Kalau maqdi dilihat, kalau taat baru kita ridho. Kalau maksiat enggak boleh, sebab ridho bil maksiatun. Ridho dengan maksiat itu dosa. Setuju dengan yang salah. Begitu.
yang kita kudu ridho ama masyiatillah, ama qada dan qadarnya Allah. Adapun maqdur dan maqdi, kita harus bisa mensikapinya. Inilah yang bikin kita bahagia. Kalaulah dagang kita untung, Allah maha baik, bukan karena kecerdasan kita. Begitu. Kalau dagang kita rugi, salah kita. Begitulah orang yang ridho bil qada, hidupnya enak. Begitu. Kalau kita punya bini cerewet, ngomel-ngomel mulu, ya biar sabar. Ini udah garisnya kali dari Allah, udah diam aja. Yang penting masih hidup. Begitu. Daripada tetangga kita bininya kalem, dapat duit 25 juta dari Jasara Harja, habis naik motor tabrakan. Kan kita masih hidup, bila cerewet masih hidup, udah cakep dah. Jadi kita sabar, mungkin jihad kita di sini. Udah. Begitu, nggak usah kayak orang-orang kejam, ceburin ke sumur. Begitu. Airnya nyesel juga. Ditibak tuh sumur, yang keluar jin buta hijau. Begitu makasih, di dalam ada perempuan cerewet banget. Gua pegel untuk jin aja nggak kuat. Ya kita sabar. Ridho bil qada. Maklumlah kita ketemu bini udah gede, asalnya enggak satu suku, mondok juga kagak. Ya kita sabar. Begitu, sabar dah. Begitu, enggak usah kita jadi ribut-ribut. Juga punya anak 4, 5. Bini gua banget dah, banget juga punya anak 5. Lah kan baik berarti begitu ya, karena udahlah sabar aja. Begitu, namanya biar bahagia. Kalau kita mau mencak-mencak siapa kita, anta abdun walaka rabb, engkau hamba, engkau punya Tuhan yang mengatur dengan qada dan qadarnya. Imani itu, iman aja amma qada dan qadar, biar bahagia. Kita ngomel-ngomel juga, kejadian juga. Mau ngapa kita? Gelas udah pecah, kita marah-marah, enggak utuh juga, ya sudahlah. Begitu aja. Biar kita bahagia. Kalau lah makan bini enggak ada sambal, udah yang ada aja. Masih bagus. Dah begitu aja, ridho sama qada, jadi enak. Kalau ampe niari kita belum punya anak, kita harus lihat orang yang ampe niari doa-doa pengen ketemu jodohnya, alhamdulillah walaupun belum punya anak. Saya punya bini tapi cerewet, punya bini ya, yang penting punya bini cerewet wajar. Orang laki aja yang mulut satu berisik, apalagi perempuan yang mulutnya dua apa tuh ya perempuan mulutnya ya. Ya begitu dah, sabar aja biar enak. Kalau dibikin pegel terus. Begitu, pegel terus. Mau ganti perempuan mana juga sama. Kalau perempuan mau mulutnya dua, sabar. Begitu, sabar. Kalau nggak sabar, pecah mulu. Mau kawin sama siapa juga sama. Kalau masih perempuan, begitu, sabar. Tapi saya berharap tenangnya kita jangan di majlis, pulang puyeng lagi. Kudu ilmu ini nempel, biar kita faqad ruzika khairat dunya wal akhirah. Kita jadi orang bahagia. Kudu ridho sama ketentuan. Udah dah. Cakep. Udah bini kita cakep, udah cakep aja. Udah begitu. Itu satu. Dua, kata Nabi, orang bakalan sukses dianugerahi oleh Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Yang mana? Was-sabru 'alal bala. Ya kudu sabar atas mendapatkan cobaan. Cobaan yang menimpa kita tak seberat cobaan yang menimpa orang-orang dahulu.
Enggak kayak mereka cobaan yang menimpa kita. Ya Allah, bagaimana baginda Rasul enggak makan 3 hari, enggak ada makanan. 40 hari makannya roti kering, orang kita sebut nasi aking. Enggak ada makanan. Tuh Nabi kekasih Allah lah kita. Nabi bukan, cucunya Nabi bukan, ponakannya bukan. Alhamdulillah. Biar kata kita sengsara-sengsara masih makan. Pengen makan durian tinggal ke depan doang. Kan banyak di depan ya. Bisa 100.000 dapat tempat. Kan kira-kira begitu ya. Udah enak aja dah. Jangan dibikin susah. Sabar aja. Sabar. Kita enggak seberapa cobaan yang menimpa kita, enggak seberapa. Lagi juga cobaan dunia sementara, orang dunia sementara. Cobaannya juga enggak bakalan abadi. Kalau pengen seneng terus, enggak ngalamin susah, surga. Kalau susah terus, kagak ada senengnya barang dikit, neraka. Yang namanya dunia mah ada seneng, ada susah, biasa. Sabar aja, ambil sisi positifnya. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatal abrar, kita tanya, apalagi kalau udah ngaji malam Rebo di jembatan 5, ngaji mulainya jam 9. Jembatan 5 jauh, Sawalio, Masjid Guru Mansur, ngaji tafsir Munir, Niayatul Zen. Yang di depan-depan pada ngantuk aja. Begitu kita tanya, mualim nggak diomelin itu yang ngantuk? Nggak usah. Begitu, nggak usah. Kenapa? Itulah fadilahnya majelis ilmu. Keuntungan, manfaat majelis ilmu itu begitu. Kita bingung, kok manfaatnya kok tidur? Dari sisi mana? Kata beliau jawab, mungkin yang ngajinya tidur tuh dapat keuntungan besar dari ngajinya. Di rumah tipikal suami diomelin bininya mulu. Jadi kalau di rumah sulit tidur, baru bisa tidur kalau di majelis taklim. Tenang, biari. Yang penting mau duduk. Begitu. Tuh mualim. Oh begitu, ya baik deh. Begitu. Ambilnya sisi positif. Kalau kita kagak begitu, ngapain lu datang kalau timbang tidur doang? Mana duduk di depan lagi kalau kita. Tapi kiai memiliki faqad ruzika khairat dunya wal akhirah, enggak sabar, enggak apa-apa, biarin. Masih mau ngaji, biarin, enggak apa-apa, bagus. Begitulah kehidupan saudara. Kita ini kudu sabar dunia, banyak cobaan, pegel kalau enggak hidup. Musibah demi musibah di akhir zaman jauh lebih banyak. Capek kita, dan paling pegel musibah sama anak saudara. Anak pengen begitu amanah ya, tapi kita kudu sabar karena kan kita kan udah ngaji, dan ngaji juga baru juga sebulan lah kita ngaji, dan umur kita juga udah 50 ke atas ngaji lah. Anak kita yang baru 17 tahun pengen bener kayak kita, kan kita benernya umur 56 baru ngaji lah. Anak kita ya ntar umur 56, sabar. Masa dia baru ngaji disuruh bener? Yang bener aja, bener enggak? Lah kan kita lama berjuangnya montang-manting, baru juga insaf ya. Begitulah anak kita ya, sabar ya Allah. Ini udah bagus mau hadir maulid, mau mukul-mukul rebana ya Allah. Itu udah bagus anak kita kayak begitu. Kalau kita ya Allah dulu mukul-mukul bala kenem, double it. Bener nggak? Ya Allah, udah ada sabar dikit, sabar. Sabar. Jangan sampai kita kata, "Lu ini anak siapa?" Ya kan anak kita jawab, "Ya siapa lagi, kan babanya lu." Kan begitu, salah lagi. Sabar. As-sabru alal bala, itulah sabar. Sabar aja.
Kalau anak kita bengal, oh ini gambaran kita zaman dulu, ini kan fotokopian kita ya, begitu aja. Sabar. Biar kita nggak pegang. Mau bagaimana? Begitu. Orang kita aja baru, insafnya baru. Ya Allah, kenal berjanji baru belakangan. Dulu sih sering denger, tapi duduk mau kagak. Gitu, emang begitu. Bagian berkat aja. Sekarang aja udah dituain di dalam, kan begitu. Maka kita pelan, biar kita ada sabar ngadepi musibah. Isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusibka musibatun tusji biha fadhkur musabaka bin nabi Muhammadi. Sabar, tegar dalam menghadapi musibah. Yakini nggak ada yang abadi, orang musibah juga nggak abadi sementara. Bila kita menimpa musibah yang menyayat-nyayat hati kita, bandingkan musibah kita dengan musibah yang menimpa kekasih Allah Nabi Muhammad. Nggak ada apa-apanya kita, nggak ada apa-apanya. Sabar, biar kita tenang, biar kita nggak stres amat. Sabar, pelan, begitu. Nanti juga tiba waktunya mah hasil dah, pelan. Segalanya butuh waktu, maka kita juga sabar. Ntar juga ada. Kita pegel nih sama penguasa, ya mau 2024 lah. Sabar nih, pegel nih sama usaha, belum ada hilal terbit ini, ya sabar, berproses. Nggak ada yang langsung sukses, semuanya berproses. Sabar itu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Begitu, maka kita harus sabaranlah dikit ngadepin yang ada, pelan-pelan. Insya Allah yang orang punya suatu saat kita punya. Begitu aja, hanya belum waktunya. Duit itu kayak orang kalau belum waktunya kita nongkrong di kloset 3 jam, keluar nggak? Lah kagak, emang apa? Belum waktunya. Kalau udah waktunya mah kayak anak kita. Ya bentar dulu nak, kamar mandi. Udah keluar dulu di celana. Kenapa tuh keluar di celana? Udah waktunya. Ya kita juga begitu, sabarlah. Kalau belum waktunya, maka kita ndak usah ngajar-ngajar yang belum waktunya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan, la tutalib rabbak bita'akhuri matlabik walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Jangan Anda tuntut Tuhan ketika telat memberi. Tuntut aja diri Anda yang kurang sabar, adabnya kurang bagus sama Tuhan. Pelan, tar juga ada lah. Coba kita lihat teman-teman kita yang stres mikirin masa depan. Bagaimana ntar punya anak, bagaimana nyekolahin, bagaimana makannya, bagaimana. Sekarang udah ngawinin, itu kurang yakin. Apalagi kalau yakin, sabar. Sabar aja. Sabar. Ada waktunya. Semua ada waktunya. Kalau tiba waktunya akan terang benderang semuanya. Begitulah hidup. Sabar. Tidak ada bayi lahir langsung bisa lari. Enggak ada. Ada. Ya kalau mungkin ada, itu tuyul namanya. Manusia enggak ada, berproses latihan. Jatuh bangun itu biasa orang dagang. Begitu biasa, kadarnya ditipu. Ada caranya begini, kita dagang rugi nih, itu biasa dunia. Maka kalau kita sabar, sukses kita.
Ini gelas jadi cantik kayak begini karena dia sabar. Kita kan udah memuji, bagus nih desainnya. Itu gara-gara kita nggak lihat prosesnya dia dibakar kayak apa, itu panasnya dia dibakar. Emang dibakar enak kagak? Itu berproses. Sabar. Ini bahagia. Tapi jangan ngangguk-ngangguknya di masjid, pulang-pulang lagi. Ini nggak nyangkut, saya puter-puter ngomong ini. Saya pengen nyangkut, baterai jangan sampai lobet lagi dicas. Dicabut kok. Nggak ada masuk, ini masalah ini. Begitu kudu di Taman Puring ini. Begitu saudara. Kudus sabar. Sabarlah kita dikit. Sabar. Nggak mungkinlah kita malam terus. Yakin fajar kebahagiaan terbit dah. Alaysa subuhu biqarib. Insyaallah fajar bentar lagi. Sabar. Sabar aja. Begitu. Insyaallah kita bahagia. Enggak mungkin Tuhan hadirkan kita untuk sengsara, enggak mungkin. Jangan hakimi diri sendiri. Kita harus bahagiakan kita, bahwa kita bisa sukses kayak orang-orang, bahwa kita dagang bisa maju kayak orang-orang, percetakan kita bisa maju kayak orang-orang. Wis gitu aja, sabar, berproses. Begitu, dan nikmati prosesnya. Itu yang buah yang kita makan, duren tuh yang dijual, itu bukan langsung matang, nanam dulu lama, diurus baru berbuah. Begitu, sabar dengan prosesnya segalanya. Dan ini kunci bahagia. Di samping kita kudu ridho dengan ketentuan Allah, kita kudu sabar menghadapi cobaan dan musibah. Itulah kunci bahagia. Dan ini judul bab kita berbicara hadis ini ngomongin musibah, yaitu sabar menghadapi cobaan. Inilah judul bab. Dan kita nggak bakal berhenti ngomongin ini kalau hadisnya belum habis, belum pindah bab. Karena yai kita masih ngomongin hadis-hadis sabar. Kenapa banyak? Maksudnya betapa banyak pesan-pesan Rasulullah untuk kita harus sabar. Mungkin lewat hadis ini kita nggak dapat, lewat hadis ini hidayah Allah nyampe sama kita, jadi kita bisa bersabar. Begitulah, naman juga hati yang berkarat, pantat wajan yang udah hitam, nggak mungkin lah langsung digosok bersih kayak baru dari toko. Kudu dikit satu hadis, anggap aja satu gosokan. Mungkin nggak ada papa lemon, pakai mama lemon, nggak apa-apa. Gosok dikit, dikit. Dua, kunci sukses. Terakhir, wad du'a indar roho. Tuh, ini yang repot. Yang ketiga, kalau orang pengen sukses, kita kudu banyak berdoa sama Allah ketika lagi seneng. Itu orang sukses. Jangan lagi sengsara baru doa. Mana itu ratib ya ratib, mana itu tasbih, mana yasin fadilah yasin fadilah. Itu lagi sengsara, jangan. Lagi sukses. Lihat orang tua kita dulu, kalau tanahnya laku baru juga DP, kita ziarah ke Cirebon, ziarah, syukur, doa. Ketika senang. Kalau kita enggak, lagi susah, luar Batang lagi susah. Begitu. Ntar seneng, Anyer, Puncak, Bali, apalagi ya? Gucci, ya apa aja dah. Begitulah, itu seneng. Lombok, ya begitu. Liburan, itu kita. Maka orang sukses tuh kalau lagi seneng banyak doa. Banyak doa. Bukan lagi susah. Itu dicela sama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Begitu dasar manusia.
kelasnya insan belum bashar. Begitu. Bila dikasih nikmat liburan, baru kalau dia mendapat musibah doa panjang lebar di mana kubur keramat dia didatangin cari barakat, dicela oleh Allah. Kalau mau doa lagi seneng enak doa juga. Kalau orang susah mau doanya sulit manjur. Orang la ilaha illallah, beras bagaimana ini ya, la ilaha, artinya itu nggak ingat Allah, enggak ingat beras, la ilaha illallah. Begitu. Kalau orang senang enggak ada doa yang banyak, lagi senang doa. Ad-du'a indar raha. Sebab kalau kita sering berdoa ketika kita senang, nanti kalau lagi susah Allah tolong. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kata Nabi, Anda kudu akrab sama Allah, kudu intim sama Allah ketika lagi seneng, banyak doa. Nanti ketika Anda lagi susah, Allah kenal Anda. Contoh Nabi Yunus alaihi salam, waktu lagi senengnya, lagi aman, lagi tentrem, lagi nggak ada apa-apa, banyak zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lagi seneng dulu. Maka ketika di perut ikan lagi susah, Allah cepat tolong. Allah jelaskan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai Yunus dulunya bukan tukang doa waktu senengnya, saya kagak bakal lolosin dari perut ikan sampai kiamat. Kenapa saya lolosin? Karena waktu senengnya demen doa. Maka Nabi kata, salasun man ruziqahunna ruziqa khairat dunya wal akhirah ad-du'a indar raha. Ada 3 perkara. Siapa yang diberikan oleh Allah, maka dia sebetulnya sukses dunia akhirat. Apa? Doa ketika senang. Nabi Yunus bukan lagi susah dia doa, dulu udah doa waktu senangnya. Allah jelasin, falaula annahu kana tuh dulunya minal musabbihin, termasuk orang yang rajin membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu betas. Lala bisa fi batni, sungguh dia bakal berdiam di perut ikan nun itu sampai kiamat. Mananya nggak lolos. Fanajainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'min. Allah selamatin buru-buru. Kenapa? Karena dulu waktu senengnya demen akrab dengan Allah, demen intim dengan Allah, demen bermesra-mesraan dengan Allah. Maka waktu lagi susah cepat ditolong oleh Allah. Wong kita aja begitu lah, lagi susah mau nyalon dewan nyari kita, udah jadi boro bagi duit dipanggil aja kagak nengok, sekarang susah lagi, kira-kira kita mau bukain pintu kagak? Lah kagak. Itu watak kita. Maka jangan kita nyari Allah lagi susah doang. Kalau pengen sukses, tiada henti berdoa kepada Allah. Kala senang mau kala susah. Jangan wiridan kalau lagi susah doang. Jangan dianggap Allah itu kayak dokter. Kalau lagi sakit baru ke dokter. Sehat kagak, jadikan Tuhan seperti hembusan nafas kita. Dalam berbagai hal kita butuh. Maka kita kudu dekat sama Allah, doa sama Allah, bukan kala susah doang, tapi kala senang kudu banyak doa. Di sana kesuksesan seorang hamba. Jangan nunggu susah baru doa. Banyak wirid, mumpung lagi senang, nanti kalau susah ditolong sama Allah. Karena itu Nabi nyatakan ta'arraf ilallahi firraha
ya'rifka fi syiddah. Anda berakrab diri, berkenalan dengan Allah ketika senang dengan banyak doa. Nanti kalau Anda sulit, Allah buru-buru tolong Anda. Inilah kunci kesuksesan. Moga yang 3 ini, andai tidak bisa semua, jangan ditinggal semua. Pelan-pelan kita belajar untuk ridho bil qada. Pelan-pelan kita belajar untuk sabar alal bala. Pelan-pelan kita belajar untuk doa indar raha. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, sehingga hidup kita makin hari makin akrab dengan Allah, penuh bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin?